Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Riana. Dan kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Selamat lebaran semuanya. Semoga tahun depan kita bisa dipertemukan lagi nih dengan Ramadan berikutnya. Amin. Guys, kalian tahu ada salah satu lembah yang paling terkenal di dunia, namanya Lembah Nahani. Lembah Nahani ini mendapatkan julukan sebagai lembah manusia tanpa kepala karena pada tahun 1904 pernah terjadi hilangnya seorang nyawa. Ia ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kepala buntung. Nah guys, Lembah Nahani ini tergolong sebagai salah satu lembah yang letaknya itu sangat terpencil, dimana di tempat itu tuh sulit banget dijelajah oleh manusia sampai berabad-abad lamanya. Selain tidak tersentuh, lembah ini juga memiliki cuaca yang cukup ekstrim. Karena lokasinya sangat terpencil sehingga Lembah Nahani ini jarang banget dikuasai maupun didatangi oleh manusia. Sehingga di Lembah Nahani ini sampai saat ini menjadi salah satu hutan yang dimana diisi oleh banyaknya predator. Terletak di wilayah barat laut Kanada, Pulau Nahani ataupun Lembah Nahani ini juga merupakan salah satu cagar alam taman nasional karena pemandangan alamnya yang sangat indah, sehingga pada tahun 1978 dia ditetapkan sebagai salah satu dari 4 warisan UNESCO. Secara historis, Lembah Nahani ini dihuni oleh dua suku. Yang pertama ada suku Naha dan yang kedua ada suku Dene. Nah, di mana mereka itu sudah menghuni Lembah Nahani ini berabad-abad lamanya. Tetapi di sewaktu-waktu suku Dene ini tiba-tiba menghilang. Banyak mereka menyebarkan rumor adanya predator yang sangat buas di sana. Dan juga kabarnya banyaknya suku Dene yang meninggal dunia di Lembah Nahani. Nah, hingga akhirnya suku Naha itu memutuskan untuk pindah dari Lembah Nahani menuju ke hilir sungai, tepatnya di Sungai Nahani. Juga nih guys, konon katanya di Lembah Nahani ini menyimpan banyak banget harta karun. Salah satunya adalah emas sebesar biji anggur. Nah, akhirnya nih guys, karena tersebarnya rumor bahwa di Sungai Nahani ini banyak banget bongkahan emas, hingga memicu banyak banget masyarakat dan juga para penambang untuk mengambil emas yang ada di Sungai Nahani. Salah satunya dilakukan oleh McLeod bersaudara yang bernama Frank McLeod dan juga Willie McLeod. Mereka melakukan perjalanan dari Edmonton, Alberta menuju ke Sungai Nahani pada tahun 1904. Nah, McLeod bersaudara ini mereka melakukan perjalanan itu dengan barang seadanya. Jadi bahan-bahan yang mereka bawa itu seadanya. Bahkan nih guys, mereka itu harus rela berjalan ratusan kilometer, dimana mereka itu menempuh sampai ke Sungai Nahani itu dengan menaiki kapal, terus berjalan kaki di musim dingin yang sangat-sangat ekstrim, dan bahkan mereka naik perahu yang seadanya. Namun sesampainya mereka di Lembah Nahani itu benar saja mereka mendapatkan bongkahan emas. Mereka bahkan selanjutnya pulang dengan banyaknya emas yang mereka bawa dari Sungai Nahani. Yang namanya manusia pasti nggak ada pernah puasnya, pasti kurang terus. Akhirnya karena mereka ngerasa bahwa kemarin mereka itu bisa dapat emas banyak, mereka memutuskan nih sesi kedua mereka lanjut untuk ke Sungai Nahani lagi di tahun 1905. Namun kali ini gagal total, dimana setelah 3 tahun lamanya mereka itu tidak pernah terdengar kabarnya. Jadi mereka itu tiba-tiba menghilang di Lembah Nahani. Hingga karena 3 tahun setelahnya tuh mereka nggak ada kabar, akhirnya memicu saudara mereka satu lagi bernama Charlie McLeod. Nah, dimana tepatnya pada tahun 1908 Charlie McLeod ini memutuskan untuk mencari saudaranya lagi, yaitu si Frank sama si Willie McLeod. Namun sesampainya dia di Lembah Nahani, dia menemukan kedua saudaranya itu sudah meninggal dengan kepalanya itu yang udah nggak ada. Jadi bener-bener kepala buntung. Nah, pada saat itu bagian kepalanya itu nggak tahu kemana, hanya ada bagian badannya saja. Nah guys, sejak saat itulah Lembah Nahani itu mulai viral, yaitu sebagai lembah orang mati ataupun lembah orang tanpa kepala. Namun nih guys, walaupun rumor itu sudah tersebar kemana-mana bahwa Lembah Nahani itu nggak aman, tetapi ada seorang bernama Martin Jorgensen. Dia tetap saja nih ingin mencoba peruntungannya mencari emas di Lembah Nahani. Tetapi dia itu membawa persediaan barang yang sangat-sangat memadai, karena dia itu adalah salah satu orang yang berharap dia bisa memiliki harta dari Lembah Nahani dan pulang dengan emas-emas yang banyak. Tetapi tanpa dia sadari, dia juga ternyata menjadi korban dalam hilangnya di Lembah Nahani ini. Sama seperti McLeod bersaudara, dia ditemukan oleh tim penyelamat itu sudah kepala buntung dengan kondisi yang benar-benar sama McLeod bersaudara saat ditemukan. Hingga selanjutnya pada tahun 1922 ada salah satu korban lagi, yaitu dia itu adalah veteran Perang Dunia I yang bernama John O'Brien. Nah, di mana John ini ditemukan di daerah lereng gunung tidak jauh dari Lembah Nahani. Nah, di mana dia itu ditemukan membungkuk di tumpukan kaul dan dia ditemukan di sebelah kirinya itu sedang menyalakan sebuah korek.
seolah-olah dia itu meninggal membeku sebelum koreknya itu menyala. Dilanjutkan pada tahun 1945, ada satu korban lagi bernama Ernest Savard. Ernest ini adalah seorang penambang asal Ontario. Dia memutuskan untuk pergi ke lembah Nahanni untuk mencoba peruntungannya, di mana dia ingin menambang emas yang berada di Sungai Nahanni. Tetapi nasib dia sama seperti korban yang lainnya. Dia ditemukan sudah meninggal, kepalanya itu sudah terpenggal di sebuah kantong tidur. Dan juga masih banyak nih korban yang lain yang menghilang di lembah Nahanni ini, yang dimana diperkirakan ada sekitar 44 orang korban yang dikabarkan menghilang, dan yang lainnya itu ditemukan sudah dengan kepala terpenggal. Karena banyaknya orang-orang yang menghilang di saat mereka itu sudah sampai di Sungai Nahanni ataupun lembah Nahanni ini. Akhirnya, selain kisah-kisah orang-orang yang menghilang di lembah Nahanni ini, ada beberapa kejadian misterius yang dimana konon nih katanya orang pernah melihat UFO di sana. Di mana abad ke-19 ada seseorang yang pernah melihat UFO dan juga cahaya merah yang berada di sungai ataupun lembah Nahanni ini. Nah guys, setelah dua kasus fenomenal ini tersebar luas, akhirnya banyak banget rumor-rumor misterius nih yang ada di lembah Nahanni ini. Konon nih katanya ada monster mirip monyet besar, serigala raksasa, hingga roh jahat yang dimana membunuh para pemburu. Namun itu kan hanya desas-desus dan rumornya. Kejadian yang sebenarnya itu tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalam lembah Nahanni. Bahkan nih guys, hingga kini lembah Nahanni ini dinobatkan sebagai salah satu lembah yang sangat mematikan di dunia. Meskipun nih guys, sudah banyaknya orang yang menghilang dan meninggal tanpa kepala di dalam lembah Nahanni ini. Hingga saat ini pemerintah tetap membuka lembah Nahanni ini untuk tujuan wisata. Karena banyaknya kejadian misterius yang pernah terjadi di sana nih guys. Bahkan sampai saat ini, lembah itu tuh masih banyak yang belum terjamah oleh manusia. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Dan kalau misalnya suka bisa klik like-nya dan komen, kritik dan sarannya boleh juga di kolom komentar. Dan nantikan video-video aku berikutnya. See you di next video and bye-bye.